wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada subuh ini kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29. Kita mulai membahas tafsir surah Nuh, ya, surah yang ke-71. Baik, sebelum kita membahas ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini, ada baiknya kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Nuh ini. Yang pertama, surah ini diberi nama dengan surah Nuh, nama salah seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut banyak ulama tafsir, Nuh adalah Rasul pertama. Kenapa surah ini kemudian disebut dengan Nuh atau surah Nuh? Karena sepenuhnya surah ini menjelaskan tentang perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di Mekah sangat relate dengan apa yang dialami Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Nuh berdakwah kepada kaum yang mensyirikkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, berdakwah kepada kaum yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek dakwah Nabi Muhammad dan Nabi Nuh itu bisa kita katakan punya karakter yang sama, yaitu sama-sama mensyirikkan Allah Ta'ala. Itulah salah satu sebab kenapa Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran, untuk menjadi panduan sekaligus penguat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan umat manusia pertama kali mensyirikkan Allah itu adalah kaum Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampailah ke Nabi Nuh, menurut sebahagian ulama itu 10 kurun tidak ada seorang manusia pun yang mensyirikkan Allah. Terjadi pertama kali pensyirikan terhadap Allah itu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa sebabnya? Karena mereka terlalu mengkultuskan tuan-tuan guru mereka saat itu. Terlalu mengkultuskan orang-orang saleh pada ketika itu. Maka setelah orang-orang saleh itu meninggal dunia, dibuatkanlah patung dengan tujuan untuk mengenang tokoh-tokoh tersebut. Pada generasi itu patung-patung ini hanya menjadi sebagai kenangan untuk mengenang orang-orang saleh tadi. Namun ketika datang generasi yang berikutnya, bukan lagi sekedar kenangan, tapi kemudian sudah mulai disembah. Akhirnya terjadilah pertama kali pensyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surah Nuh ini merupakan surah Makkiyah, artinya diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi masih berada di Mekah dan belum lagi hijrah ke Madinah. Kalau ditinjau dari urutan penurunan surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Nuh ini terhitung sebagai surah yang ke-73 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun setelah 40 ayat dari surah An-Nahl dan sebelum surah Tur, At-Tur. Jadi kalau kita lihat urutan penurunannya, surah An-Nahl khususnya 40 ayat pertama, baru kemudian diturunkan Allah surah Nuh ini. Setelah surah Nuh ini
kemudian Allah Ta'ala turunkan surah At-Tur. Ya, jadi urutan penurunan surah ini ke Nabi ini adalah surah yang ke-73. Walaupun dalam Al-Quran kita lihat surah Nuh ini adalah surah yang ke-71. Baik. Berapa ayat dalam surah Nuh ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ada sebanyak 28 ayat. Namun kalau kita melihat perbincangan para ulama, sesungguhnya ada perbedaan pendapat. Ulama-ulama Madinah dan Makkah, ini tentu ulama zaman dulu, bukan sekarang ya, menghitung jumlah ayat dalam surah Nuh ini sebanyak 30 ayatan, 30 ayat. Sedangkan ulama-ulama dari Basrah dan Syam menghitung jumlah ayat dalam surah Nuh ini sebanyak 29 ayat. Tis'an wa ishrina ayatan, 29 ayat. Sedangkan ulama-ulama dari Kufah, Kufah ini juga salah satu kota ilmu yang ada di wilayah Irak, itu menghitung jumlah ayat dalam surah ini sebanyak 28 ayatan, 28 ayat. Jadi berdasarkan tiga pendapat ini, maka kita dapat tahu bahwa jumlah ayat 28, jumlah ayat dalam surah Nuh sebanyak 28 dalam Al-Quran sesuai atau merujuk kepada pendapat ulama-ulama yang berasal dari Kufah. Seperti biasa saya sebut, bahwa perbedaan pendapat jumlah ayat ini bukan berarti ada ayat yang bertambah atau ada ayat yang berkurang. Ini hanya cara pandang penilaian ulama terhadap ayat-ayat yang ada dalam satu surah. Kadang-kadang satu ayat menurut ulama yang lain itu sudah 2 ayat atau bahkan mungkin 3 ayat. Itulah kenapa ada mengatakan 30, ada mengatakan 29, dan ada mengatakan 28 ayat. Ya, baik. Itu sedikit muqaddimah kepada surah Nuh ini. Kita lihat firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu itu peringatan sebelum datangnya azab yang pedih. Ya. Baik, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna arsalna Nuhan, ay inna ba'athna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya. Dari sini kita dapat ambil pengajaran bahwasanya Nabi Nuh itu hanya diutus Allah kepada kaumnya saja, bukan kepada seluruh kaum. Begitulah nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mereka itu hanya diutus Allah secara khusus kepada kaumnya saja, tidak kepada seluruh umat manusia. Nuh diutus Allah kepada kaumnya saja. Ya. Nanti Ibrahim juga demikian. Kemudian ada nanti Nabi Hud juga begitu, Nabi Saleh juga begitu, Nabi-Nabi Bani Israel juga demikian. Hanya diutus Allah Ta'ala kepada kaum mereka, orang-orang Bani Israel. Satu-satunya Nabi yang diutus Allah Ta'ala ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia, itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama untuk seluruh manusia, syariat untuk seluruh manusia,
dakwah kepada seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi terdahulu itu mereka hanya terfokus kepada kaumnya saja. Maka aneh kalau ada orang di luar kaum tersebut pengen ikut agama kaum tersebut. Nah, misalnya nabi itu cuma diutus kepada orang Bani Israel. Dia kaum apa begitu, pengen ikut di situ. Aneh jadinya. Ya. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Tak kira bangsa, tak kira bahasa dan warna kulit. Makanya salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Jadi Nabi itu ketika berdakwah tidak mengagung-agungkan orang Arab ke atas orang non-Arab ataupun sebaliknya. Makanya dalam Islam penentuan kemuliaan itu tidak terletak pada nasab, tidak terletak pada bangsa, tetapi ada pada takwa. Itulah yang ditekankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam saja. Ya. Kalau disebut kepada kaumnya, ini berarti kepada orang-orang yang sama dengan Nabi Nuh. Sama asalnya, sama tempatnya, sama bahasanya, ya, sama adat istiadatnya, begitu, ya. An anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Apa tugas Nabi Nuh? Supaya menyampaikan peringatan. Di sini digunakan kata anzir sama akar katanya dengan nadhir. Nadhir itu peringatan tentang azab. Maka nadhir ini biasanya peringatan yang dialamatkan kepada orang pelaku kesalahan. Itu namanya nadhir, ya. Ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu diperingatkan dia bahwa akan ada sanksi yang diterima, itulah yang disebut dengan nadhir. Maka di sini Allah Ta'ala sebut an anzir qaumaka, supaya engkau menyampaikan peringatan kepada kaummu. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Nuh saat itu benar-benar sudah rusak. Ya. Kaumnya saat itu dalam keadaan rusak. Makanya menggunakan kata nadhir, peringatan yang disampaikan kepada mereka yang memang sudah melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa yang semestinya mereka dapat sanksi daripada Allah Ta'ala. An anzir qaumaka, supaya engkau sampaikan peringatan kepada kaummu, min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Nah, jadi tugas Nabi Nuh alaihi salam itu sampaikan peringatan kepada mereka, ya, sebelum azab Allah, sanksi dari Allah menimpa mereka sekiranya mereka masih tetap dalam dosa yang mereka lakukan, ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita al-uqubah la tahsulu illa ba'da tabligh, bahwa siksa, azab, sanksi itu tidak pernah dijatuhkan kecuali sebelumnya ada disampaikan peringatan. Allah Ta'ala yang punya otoritas mutlak, yang punya kuasa mutlak, itu tidak pernah mengazab, menyiksa suatu kaum, suatu kelompok, suatu negeri, terkecuali sebelumnya disampaikan peringatan dulu. Maka ini kemudian menjadi pengajaran kepada kita, jangan pernah menghukum
memberi sanksi kepada siapapun sebelum menyampaikan peringatan sebelumnya. Makanya kita sering mendengar sanksi pertama itu peringatan katanya. Itu sebetulnya bagian dari ajaran Al-Quran. Jadi tidak boleh kita langsung bertindak, menghukum, ya, atau katakanlah menjatuhkan sanksi sebelum kita menyampaikan peringatan terlebih dahulu. Ya. Faman 'aqaba qabla at-tabligh faqad khalafa manhajal ilahi. Maka siapa yang menjatuhkan sanksi atau hukuman sebelum ada penyampaian peringatan, maka sesungguhnya dia telah mengingkari metode ilahi, manhaj ilahi, metode yang dipakai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah menghukum orang, mengazab satu kaum, kecuali sebelumnya Allah kirim dulu Rasul ke mereka untuk menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah. Kalau mereka nanti tetap ingkar, setelah berselang sekian lama, barulah Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka. Ya. Wa hadzal manhaj yanbaghi an nattabi'ahu fi hayatina kulliha. Metode ini mestinya kita ikuti dalam seluruh hidup kita. Ya. Fala yumkinuka an tu'aqiba abnaka duna an tansihahu awwalan wa tubayyinu lahul haqqa wal batil. Maka tidak sesuai misalnya engkau menghukum anakmu, menjatuhkan sanksi kepada anakmu, sebelumnya tak ada nasihat. Ini tak pernah diajarin, tak pernah dinasehatin, tiba-tiba sudah main hukum saja langsung. Itu tidak sesuai, ya. Maka pertama kali beri dulu nasihat, beri peringatan, jelaskan mana baik, mana yang buruk. Setelah itu dilakukan berulang kali, barulah kita diizinkan, dibolehkan untuk menjatuhkan sanksi ataupun hukuman, begitu. Allah Ta'ala demikian dalam menjatuhkan sanksi ataupun hukuman kepada kaumnya, ya, kepada hamba-hambanya. Baik, jadi itulah tugas atau misi yang dibebankan Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam, menyampaikan peringatan-peringatan Allah kepada kaumnya yang saat itu melakukan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun datang kepada kaumnya, kemudian berkata, menyampaikan, Ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Para nabi-nabi Allah Ta'ala saat berdakwah menyeru kaumnya selalu menggunakan seruan ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Seruan yang menunjukkan kasih sayang, kedekatan, ya, antara Rasul tersebut dengan kaumnya. Ya, ini memberi pengajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita menyeru, memanggil orang yang ingin kita dakwahi, yang ingin kita ajak kepada kebaikan dengan seruan yang penuh keakraban, ya, seruan yang di dalamnya terdapat cinta kasih, supaya seruan kita itu lebih mudah untuk diterima. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini Nuh ini
lakum bagi kalian wahai kaumku, wahai orang-orang yang sama denganku, wahai orang-orang satu kampungku, wahai orang-orang yang satu ras denganku, nadhirum mubin adalah penyampai peringatan yang nyata. Jadi ini deklarasi dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa beliau adalah penyampai peringatan yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, ya. Baik, apa isi peringatan yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam itu? Allah taala kemudian jelaskan pada ayat yang ketiga. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ada tiga poin utama isi dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang pertama adalah ani'budullah, supaya mereka menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Artinya beribadah semata-mata kepada Allah, beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini menjadi penekanan utama dalam dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Karena kondisi kaumnya saat itu mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Mereka beribadah melalui berhala-berhala, ya. Mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala dalam ibadah mereka. Ini sama seperti orang-orang musyrik di Mekah dulu. Orang-orang musyrik di Mekah dulu, mereka menyembah berhala-berhala, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, dan Al-Hubal. Mereka menyembah berhala-berhala itu bukan semata-mata karena mereka menganggap inilah Tuhan, enggak. Saat mereka ditanya, kenapa kalian beribadah melalui berhala-berhala itu? Kata mereka, mereka berkeyakinan bahwa mereka akan lebih cepat, lebih dekat kepada Allah Ta'ala kalau melalui berhala-berhala tersebut. Jadi sebetulnya mereka bukan semata-mata menyembah berhala itu, enggak. Mereka tahu kok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Mensyirikkan Allah dalam ibadah itu artinya ada sekutu dia, ada sekutu yang dia buat dalam pelaksanaan ibadah itu. Ya, misalnya dengan menganggap media-media tertentu bisa mendekatkan ibadah dia itu kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi dulu umat Nabi Nuh alaihi salam juga demikian. Maka Nabi Nuh berdakwah kepada mereka ani'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam ibadah itu benar-benar mengesahkan Allah. Jadi hal yang terpenting dalam ibadah kita itu adalah bagaimana kita memurnikan ibadah itu cuma kepada Allah, tak boleh kepada selainnya. Itu salah satu syarat mutlak supaya ibadah kita diterima Allah. Maka kalau dalam pelaksanaan ibadah kita itu bercabang, ada tujuan yang lain selain Allah, ada persembahan kepada selain Allah, walaupun Allahnya masih tetap, itu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, nggak bakalan diterima. Makanya ibadah yang diterima Allah itu harus murni 100% ibadah itu dipersembahkan kepada Allah. Kalau sudah ada campuran di dalamnya, nggak bakalan diterima Allah. Misalnya seperti yang dibuat oleh orang-orang musyrik dulu melalui berhala begitu, ya, melalui patung-patung begitu, ya, itu nggak bakalan diterima Allah. Atau misalnya dalam dirinya ada niat yang lain, supaya dipuji orang misalnya, supaya disayang orang misalnya, itu juga nggak bakalan diterima Allah. Makanya kemudian ulama membagi syirik itu
kepada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu mana? Nyata-nyata membuat sekutu terhadap Allah. Seperti misalnya tadi dengan adanya berhala, itu nyata, jelas, tampak. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan syirik kecil. Syirik kecil itu tak tampak. Orang tidak melihat bahwa dia menyembah berhala, bahwa dia menyembah patung, menyembah batu, enggak nampak. Tapi dalam hatinya ada terselip. Tujuan ibadah dia itu bukan semata-mata kepada Allah, misalnya kepada manusia. Makanya ulama itu mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Riya itu apa? Mempertontonkan ibadahnya kepada orang semata-mata supaya disanjung dan dipuja-puji oleh orang lain. Itu riya namanya. Ini semua menyebabkan ibadahnya tak diterima Allah. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu, kata Allah, pergilah datangi orang-orang yang dulu engkau beribadah karena mereka, mintalah kepada mereka apakah mereka bisa memberi pahala untukmu. Jadi kalau misalnya saat di dunia ini kita beribadah karena ingin dipuji oleh orang-orang tertentu, supaya disenangin oleh orang-orang tertentu misalnya, maka di akhirat nanti Allah akan suruh kita cari mereka dan minta pahala kepada mereka. Bisa nggak mereka ngasih? Nah, makanya salah satu tips supaya kita tidak riya, ingat ini. Ada masanya kan datang bisikan setan ke kita supaya riya begitu, supaya menunjukkan amal ibadah kita kepada orang lain, ingin dipuji atas ibadah yang kita lakukan. Ada kalanya syaitan itu berbisik demikian ke kita. Salah satu cara mengantisipasinya apa? Ingat apa yang disebut Nabi SAW tadi. Ingat ketika suatu hari kita berada di padang mahsyar, Allah enggak mau memberi balasan kepada kita. Dan Allah perintahkan kita meminta ganjaran amal kebaikan yang kita lakukan itu kepada orang-orang yang dulu kita ingin dipuji oleh mereka. Dan saat itu mereka enggak bisa ngasih apa-apa ke kita. Rugi dong kita kan? Nah, ibaratnya begini, ada orang bekerja, ya, ada orang bekerja hanya karena senang dipuja-puji orang. Oh, kamu rajin betul bekerja, kamu kuat betul bekerja, ya. Tapi kemudian bosnya gara-gara itu ndak mau ngasih dia upah. Kira-kira mau nggak kita bekerja begitu? Nggak dapat upah? Ya nggak mau, rugi, capek kita, nggak ada dapat apa-apa upah. Nah, makanya dalam ibadah itu salah satu syarat mutlaknya supaya diterima Allah Ta'ala, persembahkan ibadah itu semata-mata kepada Allah Ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, maka hendaklah beramal saleh saat di dunia, dan ingat jangan pernah sekutukan Allah. Ya, sama ada sekutu yang besar ataupun sekutu yang kecil tadi, seperti riya. Jangan pernah syirikkan Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya, walau dengan sesuatu apapun. Barulah kemudian ibadah kita diterima Allah dan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik. Jadi ini poin pertama dakwah yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitulah ani'budullah, supaya mereka kaumnya beribadah semata-mata kepada Allah. Ini selain dakwah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, di dalamnya juga ada dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Makanya para nabi itu dakwah mereka selalu diawali dengan dakwah tauhid. Karena itu paling penting. Ya. Bagaimana supaya nilai-nilai ketauhidan itu masuk terlebih dahulu ke
dalam diri kaumnya. Barulah nanti kemudian datang dakwah syariat, peraturan-peraturan, hukum-hukum, halal haram, ya. Itu kemudian. Maka Nabi SAW pun kalau kita melihat surah-surah Makkiyah dengan surah-surah Madaniyah mencorakkan hal yang sama. Surah-surah Makkiyah yang diturunkan saat Nabi masih di Mekah, itu fokus utamanya berbicara tentang tauhid, tentang akidah, ya. Sedangkan surah-surah Madaniyah setelah Nabi hijrah nanti, barulah kemudian turun ayat-ayat hukum, halal haram, ya, berbagai macam ibadah. Itu kemudian. Maka yang pertama bisa kita katakan 13 tahun pertama dakwah Nabi SAW itu menekankan tentang tauhid. Nah, makanya kita ini sangat penting untuk menekankan tauhid terlebih dahulu sebelum kemudian kita melompat kepada perbahasan ibadah. Maka kalau kita buat urutannya, pelajaran pertama dalam Islam itu mestinya bukan belajar tentang ibadah, tapi belajar tentang akidah dulu. Ya, belajar tentang akidah terlebih dahulu. Itu yang mestinya, baru kemudian belajar sholat, belajar puasa dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi kadang-kadang kita suka melangkaui yang semestinya kita dahulukan. Ya. Maka kajian tentang tauhid itu perlu untuk dibuat. Maka ibadah kita itu banyak kurang, ya, banyak kurang atau nilainya bisa dikatakan rendah. Kenapa? Salah satu faktornya karena kita tidak belajar tauhid. Al-Ghazali itu menekankan begini. Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin itu menjelaskan ada 7 tahapan yang harus dilalui seorang abid, seorang ahli ibadah. Kalau kita pengen ibadah kita itu betul-betul bernilai tinggi dan diterima di sisi Allah dan pada hujungnya nanti masuk ke dalam syurga Allah, ada 7 tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama itu adalah aqabatul ilm, tahapan ilmu. Ilmu yang utama di situ ditekankan adalah ilmu tauhid. Al-Ghazali mengatakan begini, bagaimana engkau hendak menyembah Allah kalau engkau tidak kenal dengan Allah? Ya. Kita tidak akan pernah serius dalam ibadah kalau kita nggak kenal sama Allah. Bahkan terkesan main-main dalam ibadah itu kalau tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Nah, tidak ada rasa ta'zim, rasa pengagungan kita kepada Allah. Kenapa? Nggak kenal sama Allah. Tidak ada rasa takut kita kepada Allah. Kenapa? Nggak kenal sama Allah. Analoginya sederhana. Misalnya ada seseorang yang berpangkat tinggi datang ke suatu komunitas. Komunitas ini nggak kenal dia sama sekali. Gimana tuh kira-kira respon orang-orang di situ? Biasa saja. Kenapa? Dia nggak kenal ini siapa. Dia nggak tahu. Nah, tapi kalau mereka kenal, tahu, maka setidaknya mereka akan hormat. Kenapa? Dia tahu begitu. Kita juga dalam ibadah, kadang-kadang ibadah kita itu tidak khusyuk, ya, tidak dipersiapkan dengan baik, ya, kadang-kadang terkesan asal-asalan. Apa sebabnya? Salah satu sebab utamanya karena kita belum betul-betul kenal dengan Allah. Kalau kita betul-betul kenal dengan Allah, kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya, kita akan buat dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya orang-orang kampung zaman dulu itu mereka punya pengajian sifat 20. Belajar mereka di surau, di musola, di masjid atau di rumah-rumah tertentu ngaji sifat 20. Sifat 20 itu kan bahagian dari pengajian akidah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith,
qiyamuhu binafsihi wahdaniyan iradan qudran ilmun hayat sama' basar sampai seterusnya. Ya, anak-anak kita sekarang tak tahulah apakah dia tahu sifat 20 atau tidak. Ya. Kita bimbang, anak-anak kita zaman sekarang sudah tak tahu. Yang lebih membimbangkan lagi, bapaknya anak-anak pun tak tahu juga. Ya, bukan cuma anaknya tak tahu, bapaknya juga tak tahu, maknya juga tak tahu. Nah, itu yang paling membimbangkan tuh. Jadi pengajian-pengajian yang seperti itu baik untuk kita buat, kita hidupkan supaya kenal dengan Allah. Apa sih sifat-sifat Allah itu? Bagaimana sih Allah itu? Akhirnya ini akan bermuara kepada ibadah kita. InsyaAllah ibadah kita semakin berkualitas. Baik, yang kedua, apa misi dakwah Nabi Nuh alaihi salam itu? Wattaqu, dan supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pertama tadi, ani'budullah, supaya mereka beribadah dan mempersembahkan ibadah itu semata-mata kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, wattaqu, supaya mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala di sini penekanannya lebih kepada supaya mereka meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang dilarang Allah Ta'ala itu nomor satu kesyirikan. Ya. Dan kemudian dosa-dosa yang lainnya. Ini isi dakwah kedua yang dibawakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Yang ketiga, wa ati'un, dan supaya kalian taat kepadaku, kata Nabi Nuh. Taat kepada Rasul Allah. Dalam konteks ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena Nabi, Rasul wajib ditaati. Kenapa? Mereka adalah utusan Allah. Kalau tidak taat kepada Rasul, bagaimana dia ingin taat kepada Allah Ta'ala? Ya, maka Allah mengatakan, faman ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Maka kita wajib mentaati Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu dia lakukan, maka Allah akan cinta kembali kepada dia, dan juga Allah Ta'ala akan mengampunkan dia. Maka tidak boleh tidak taat kepada Rasul, wajib. Maka kelompok yang mengatakan kami cuma ingin ikut Quran, kami tak mau hadis. Jadi ada kelompok yang disebut ingkarul hadis, ingkarus sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah. Kononnya mereka tidak mau mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuma mau ayat Quran saja. Hadis mereka tolak dengan berbagai alasan mereka. Orang-orang yang seperti ini sesungguhnya mereka juga menolak Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan kami cukup Quran, tak mau hadis, ini orang-orang sebenarnya menolak Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh kita mengikuti hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kamu itu, apa yang diperintahkannya lakukan, apa yang dilarangnya tinggalkan, kata Allah. Di manakah letak perintah Nabi dan larangan Nabi itu? Dalam hadis. Maka kalau orang ingkar kepada hadis-hadis Nabi SAW, hanya ingin mengikuti Al-Quran, itu artinya dia menolak. Ya. Bahkan hadis Nabi SAW itu adalah tafsiran utama kepada Quran. Nah, siapakah penafsir Quran pertama? Nabi. Nabi SAW lah penafsir Al-Quran yang pertama. Nah. Maka hadis Nabi itu tafsiran Quran. Iya, tafsir Quran.
Makanya metode menafsirkan Quran terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Makanya tafsir itu ada yang disebut dengan tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'yi. Jadi kalau kita klasifikasikan tafsir itu secara umum, itu terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur itu bagaimana? Menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan riwayat-riwayat. Hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, itu tok. Nah, itu disebut tafsir bil ma'sur. Saya punya kitab ensiklopedia tafsir bil ma'sur, Mausu'ah at-tafsir bil ma'sur. Itu lebih daripada 30 jilid. Ya. Saya punya kitab itu. Saya beli dari Kairo saat ada pameran kitab di sana. Jadi di Kairo itu, di Mesir itu, hampir setiap tahun itu ada pameran kitab. Ya, ini mungkin salah satu hal yang harus diusahakan di Riau ini. Riau ini kan kental dengan keislamannya, dengan budaya Melayunya. Tapi pameran-pameran buku itu sepertinya terutama buku-buku Islam masih sangat kurang di kita di sini. Di Jakarta sih ada Islamic Book Fair itu kan ada di Jakarta. Tapi kan kita ke Jakarta itu terlalu jauh. Ada baiknya diusahakan di Provinsi Riau ini, ya, untuk mewakili di daerah Sumatera begitu. Saya hampir setiap tahun itu beli kitab dari Mesir, dibantu oleh mahasiswa yang ada di sana, dikirim. Karena biasanya saat pameran itu seluruh kitab yang kita butuhkan ada, kitab-kitab terbaru ada. Kemudian yang paling penting harganya murah. Apalagi kalau dibandingkan beli kitab di Arab Saudi, bisa 2 kali lipat. Di Arab Saudi mahal, kalau di Mesir murah. Pengirimannya juga murah. Kenapa? Dikirim pakai kargo lewat laut, murah. Jadi walaupun berkardus-kardus dibeli kitab itu, pengirimannya murah. Karena mahasiswa di sana mereka sudah terbiasa ngirim kitab banyak-banyak lewat laut. Kalau lewat udara kan mahal. Nah, gitu. Jadi ada tafsir bil ma'sur namanya. Itu hanya berdasarkan hadis, qaulus sahabah, qaulut tabi'in, itu saja. Tidak ada masuk perkataan ulama di situ, analisanya, penjelasan, enggak ada. Nah, itu dia tafsir bil ma'sur. Dan itulah penafsiran yang paling otentik itu. Nah, baru yang kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini tafsir yang sudah memasukkan analisa manusia. Ya, analisa ulama, penjelasan ulama begitu. Jadi zaman Nabi penafsiran itu metodenya apa? Ya bil ma'sur. Makanya tafsiran zaman Nabi, hadis-hadis Nabi itu pendek-pendek saja. Tidak dibutuhkan saat itu tafsir bil ra'yi yang secara panjang lebar penjelasan itu enggak diperlukan. Kenapa? Salah satu sebabnya sahabat-sahabat yang hidup zaman itu secara umum itu sudah faham Quran. Jadi saat Quran itu turun secara umum, para sahabat itu sudah ngerti Quran karena diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi menjelaskan kepada mereka biasanya hanya pada bagian-bagian yang belum difahami oleh para sahabat, atau yang disebut di dalam Quran masih bersifat umum, kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam hadis, atau sesuatu yang dalam Quran masih secara global kemudian diperincikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Cuman begitu. Maka kita tidak akan temukan tafsiran Nabi terhadap setiap kata dalam Quran. Enggak ketemu itu. Kenapa? Ya karena kata-kata dalam Quran itu para sahabat dulu secara umum faham. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang difahami oleh para sahabat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, ya. Baik, jadi inilah 3 poin utama dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Pertama, ani'budullah, supaya mentauhidkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Yang kedua, wattaqu, supaya bertakwa kepada Allah.
dengan arti meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang ketiga, supaya taat kepada Rasul. Ya, supaya taat kepada Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang keempat. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun." Yaghfir lakum min dhunubikum, supaya Allah Ta'ala mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu. Ya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan supaya Allah menangguhkan umur kamu sampai batas yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah itu jika datang tidak bisa dilambatkan. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahuinya. Ayat 4 ini penjelasan dari Nabi Nuh alaihi salam, ganjaran atau sebagian ganjaran yang akan mereka terima seandainya mereka mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Tadi Nabi Nuh mendakwahkan 3 poin utama. Pertama, supaya mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, supaya bertakwa dengan meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Yang ketiga, supaya ikut Rasul atau ikut Nabi Nuh saat itu. Maka Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka, jika kalian mau mengikuti 3 hal itu, jika mau melakukan 3 hal tadi, yaghfir lakum min dhunubikum, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan sebahagian dosa-dosa kalian. Kalau kalian mengesahkan Allah dalam beribadah, ibadah itu cuma dipersembahkan kepada Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangannya, kemudian mengikuti Rasul, yaghfir lakum min dhunubikum, Allah akan mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kalian. Ini salah satu ganjaran yang akan mereka terima. Ya. Di sini Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan berupa ganjaran bagi mereka. Jadi salah satu metode dakwah itu, kita perlu menjelaskan benefit apa yang akan diperoleh orang-orang yang kita dakwahi sekiranya mereka mau mengikutinya. Sebahagian orang harus dijelaskan balasan yang akan dia terima baru dia mau. Jadi ada orang ini kali-kalinya selalu untung rugi. Kalau saya ikut keuntungannya apa gitu. Kalau saya nggak ikut kerugiannya apa begitu. Sebahagian orang hal ini harus dijelaskan. Makanya dalam Islam itu ada hadis-hadis atau ayat-ayat targhib wa tarhib. Targhib itu apa? Ayat-ayat yang berisi motivasi supaya orang rajin beribadah. Misalnya disampaikan ganjarannya. Siapa yang melakukan amalan ini dapat pahalanya begini, dapat ganjarannya begini, keutamaannya ini. Itu semua masuk kategori targhib namanya. Yang kedua ada tarhib. Tarhib itu ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berisi ancaman. Siapa yang melakukan ini dapat hukuman ini, dapat siksa ini, dapat azab begini. Itu namanya tarhib. Karena kita manusia ini kadang-kadang harus seperti itu dulu, baru mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tanpa dibuat begitu, kadang-kadang manusia ini nggak mau taat. Padahal mestinya kalau kita benar-benar kenal dengan Allah, Allah yang mencipta kita, tanpa ada penjelasan itu pun mestinya kita taat kepada Allah secara mutlak. Nah, cuma kita manusia ini kadang-kadang harus begitu. Jadi di sini
Nabi Nuh alaihi salam sedang menyampaikan targhib kepada mereka. Maka metode ini sangat baik juga kita gunakan. Kalau kita mengajak orang ke jalan Allah, menasihati orang ke jalan Allah, ada baiknya kita sampaikan kira-kira apa keuntungan yang akan dia dapatkan. Ya, dan itu tidak salah. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampunkan sebahagian dosa-dosa kalian. Allah tak sebut semua dosa. Kenapa? Karena dosa yang diampunkan sebab kita beribadah kepada Allah, sebab kita bertakwa kepada Allah, dan sebab taat kepada Rasul, itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil artinya tidak semua dosa kita. Kalau itu dosa besar, perlu taubat secara khusus. Ya, jadi artinya tidak semua dosa diampunkan. Apalagi dosa yang berkaitan dengan manusia tidak masuk. Misalnya kita banyak melakukan kezaliman kepada manusia, walaupun kita ibadah dan ibadah itu sudah benar-benar dipersembahkan kepada Allah, kita bertakwa dengan meninggalkan larangan Allah, kita taat kepada Rasul, kalau dosa kita itu berkaitan dengan manusia, tetap enggak diampunkan Allah. Maka perlu kita minta maaf, minta dihalalkan ya kepada orang yang bersangkutan. Jadi dosa yang diampunkan itu tidak semua dosa, tapi sebahagiannya. Tapi sebahagiannya pun jadilah, ya kan? Dosa kita ini banyak sekali, apalagi dosa-dosa kecil, sangat banyak. Ya. Jadi Masya Allah, dengan beribadah, bertakwa dan juga mengikuti Rasul, itu secara otomatis kita dapat ganjaran pahala dan juga ampunan dosa. Ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan begini, setiap kali kita mengamalkan satu hadis Nabi, misalnya nih kita ketemu satu hadis Nabi SAW, setiap kali kita mengamalkan satu hadis Nabi SAW, itu sudah pasti insya Allah kita dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena mengamalkan satu hadis Nabi itu sama artinya kita taat kepada Rasul. Mentaati Nabi SAW, mentaati Rasul Allah itu menyebabkan kita dapat ampunan Allah. Andai kata nih kita dapat sepotong hadis, kemudian kita amalkan, ya, maka salah satu ganjaran yang akan kita terima, dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala, terutama dosa-dosa kecil. Ya. Baik, yang kedua, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan kamu atau memanjangkan umur kamu kepada batas waktu yang ditentukan. Dipanjangkan umur kita ila waqtin muqaddarin fi ilmillahi ta'ala, kepada waktu yang ditentukan dalam ilmu Allah Ta'ala. Ada enggak umur orang yang dipanjangkan Allah? Ada. Oh, tapi kan umur sudah ditetapkan. Berapanya? Iya. Yang menetapkan itu siapa? Allah. Kira-kira kuasa enggak Allah menukar ketetapannya dengan ketetapan yang baru? Kuasa. Ya. Kuasa enggak Allah mengubah takdir yang telah ditakdirkan Allah dengan takdir yang baru? Kuasa. Ya. Maka dipanjangkan umur di sini, kata sebagian ulama, ini maksudnya adalah fil umuri haqiqah. Hakikat umur kita memang dipanjangkan. Misalnya jatah dia mestinya sebelumnya 60 jadi 65 misalnya. Cuma kan kita ini enggak pernah tahu angka ketetapan pertama kali umur kita berapa, kita enggak pernah tahu kan. Jadi takdir kita itu kan cuma diketahui Allah, kita enggak tahu. Dan Allah itu kuasa untuk mengubah takdirnya. Maka misalnya orang ditakdirkan berusia berapa sebelumnya, karena ibadahnya kepada Allah, karena ketakwaannya kepada Allah, karena ketaatannya mengikuti Rasul, Allah bisa panjangkan umurnya, ditambahin Allah. Ya, bisa. Maka ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga,
Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, silaturrahim, ya, wa husnul khuluq, ya, wa husnul jiwar yu'ammirna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Kata Nabi, silaturrahmi, berakhlak baik, berbuat baik kepada tetangga. Makanya dengan tetangga ini jangan buruk. Ini kadang-kadang usil betul jadi tetangga. Saya baru beli tanah, saya sudah pesan arsitek mau bangun di situ. Tiba-tiba saya tengok paretnya udah cantik nih. Pas masuk ke paret tetangga itu ditembok sama dia. Dalam hati saya, macam mana pula lah tetangga, paret kok ditembok. Jadi dia mau paret yang di depan rumah dia itu mengalir, hujan yang turun saja di situ. Analogi paret itu kan seperti jalan, tidak boleh kita stop. Yang berjalan semua sampai ke sungai, kemana pembuangannya. Nah, ditembok sama dia tuh. Dalam hati saya, la haula wala quwata illa. Tapi saya tak temui dia lagi, karena saya baru beli tanah itu lagi. Biar dulu, sebentar-bentar lagi saya temui dia mungkin. Ya. Tapi kata tetangganya, susah tuh Pak sama yang itu katanya. Aduh, dalam hati. Jadi mikir dua kali saya jadi bangun kan ya kan. Susah juga kita kalau punya tetangga seperti itu kan. Tapi mana tahu nanti hatinya lembut awak jumpai dia kan. Mana tahu. Kita tak pernah tahu hati manusia ini. Mungkin dengan orang lain dia keras, dengan kita dia lembut kan. Kita tak pernah tahu. Jadi kalau hujan itu turun, air pasti melimpah ke jalan. Jadi di paret dia itu, pas di perbatasan kita dengan dia itu, ditutup habis begini, di semen. La haula wala quwata illa billah dalam hati saya. Ada juga orang begitu. Jadi yang begitu biasanya tak panjang umurnya tuh. Iya, jadi kalau pengen panjang umur tuh kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad nih, jaga silaturahmi, perbaiki akhlak, baik-baik dengan tetangga. Nah, baik dengan tetangga. Maka yu'ammirna diyar, maka kalau begitu kampung kita akan elok, akan bagus. Wa yazidna fil a'mar, dan akan menambah umur, panjang umur insyaallah. Nah, tapi kalau yang suka berantem sama tetangga, memusuhi tetangga, dengki sama tetangga, biasanya cepat mati. Iya kan? Biasanya dia akan cepat mati, tak lama mati itu biasanya. Jadi kita kalau bertetangga ini baik-baik aja lah. Tapi kalau kita rasa saya ini memang tak bisa baik dengan tetangga, bangun rumah di dalam hutan, tak ada tetangga dia. Nah. Ya. Jadi salah satu ganjarannya Allah panjangkan umurnya insyaallah. Bisa dipanjangkan secara hakiki umurnya nambah, dan juga bisa dimaknai dalam umur yang ada itu ditambahkan Allah kebaikan-kebaikan. Sehingga mungkin umur dia 60 tahun, tapi kualitas umur dia itu bisa ribuan tahun. Iya. Misalnya nih orang yang dapat Lailatul Qadar, umur dia cuma 60 tahun misalnya. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, itu kualitas umurnya sudah berapa tahun itu? Iya kan? Satu malam Lailatul Qadar itu kualitas ibadah di situ berapa tahun? Jadi bisa saja maksudnya begitu. Mungkin usianya hanya 50, 60, 70, tapi kualitas usianya bisa sudah ribuan tahun. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ini juga hal yang harus kita ketahui. Sesungguhnya ketentuan Allah dalam menentukan ajal kita, kalau sudah datang enggak bisa dilambatkan. Jadi ini apakah ini bertentangan dengan yang tambahan umur tadi? Enggak bertentangan. Ya, Allah kan bisa mengubah takdirnya. Tapi kalau sudah sampai ke batas yang ditakdirkan Allah Ta'ala tuh, tak bisa diperlambat walau 1 detik pun. Makanya syarat mati itu bukan sakit. Sehat walafiat pun bisa mati tiba-tiba. Ada orang udah sekarat, ya, koma bertahun-tahun tak mati-mati.
Ada orang cuma kesandung kerikil, mati. Kenapa? Udah sampai. Lau kuntum ta'lamun, ay lau kuntum ta'lamuna dzalik, kalau kalian tahu akan hal ini, seandainya kalian tahu benar-benar akan hal ini, kalau kalian beribadah kepada Allah, kalau bertakwa kepada Allah, kalau taat kepada Rasul, Allah akan ampunkan dosa kalian dan Allah panjangkan umur kalian. Andai kata kalian tahu hal ini benar-benar, la sari'tum ilal imani wat ta'ah, pasti kalian akan segera beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Cuma manusia ini banyak tidak tahu akan hal ini, sehingga mereka lalai dengan dunia dan kemaksiatan. Baik, kita tangguhkan sehingga ayat 4 saja dulu. InsyaAllah kita sambung nanti ayat 5 dan ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sama kita ikuti pada pagi hari ini dan sebelumnya untuk kajian. Kembali kami informasikan seluruh sekalian ajar sekalian yang barangkali hari ini melaksanakan ibadah dan puasa sunnah, bahwasanya pada petang nanti kita akan kembali melaksanakan kegiatan berbuka puasa sunnah bersama yang dilaksanakan di lantai 2 sebelum salat maghrib. Atas perhatian kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.